Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Shalih alaihissalam dan kaum Samud. Hai sahabat hikayah Islam, benarkah sebelum menjadi Nabi ia adalah panutan kaum Samud? Lantas kenapa setelah jadi Nabi mereka tidak patuh dan meminta bukti atas kebenaran seruannya? Lalu benarkah mereka akan beriman setelah mukjizat Allah turun kepadanya? Simak video ini sampai tuntas agar kalian tidak salah faham. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Shalih untuk mengajak kaum Samud bertobat kembali ke jalan yang lurus serta meninggalkan berhala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, dan kami telah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Shalih. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Untuk betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih." Quran Surat Al-A'raf ayat 73. Unta betina yang dijelaskan dalam ayat tersebut merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Shalih sebagai tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Shalih untuk membimbing kaum Samud ke jalan yang benar, sebab ia sebelum menjadi nabi adalah panutan bagi kaum Samud. Hai Shalih, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami. Quran Surat Hud ayat 62. Alih-alih mendengarkan Nabi Shalih, kaum Samud justru menantang dan meminta untuk mendatangkan mukjizat. Sebagaimana dalam Al-Quran, "Kamu Shalih tidak lain hanyalah seorang manusia seperti kami, maka datangkanlah suatu mukjizat jika kamu memang termasuk orang-orang yang benar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 154. Kaum Samud meminta Shalih menciptakan unta betina yang hamil 10 bulan dari batu sebuah bukit. Nabi Shalih menyanggupi tantangan tersebut dan berdoa agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Batu di bukit terbelah, lalu muncul seekor unta betina sesuai dengan permintaan kaum Samud. Unta betina itu dikenal sebagai unta betina Allah. Nabi Shalih meminta kaum Samud agar memperhatikan unta tersebut dan membiarkan makan dengan leluasa. Ia juga memperingatkan agar unta betina itu tidak diganggu karena ia mampu memenuhi kebutuhan susu seluruh kaum Samud. Nabi Shalih berkata, "Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar." Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 156. Mukjizat ini membuat kaum Samud terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama percaya atas kebesaran Allah dan mengikuti ajaran Nabi Shalih alaihissalam. Kelompok kedua, kelompok yang ingkar dan menentang mukjizat itu. Mereka yang ingkar justru semakin kafir dan mengganggu unta betina itu karena meminum banyak air, berjalan dengan bebas, dan dianggap mengganggu hewan ternak lainnya. Para pemimpin kaum Samud membuat rencana membunuh unta itu. Bahkan seorang bangsawan membuat sayembara dengan hadiah besar untuk membunuh unta betina itu. Saat malam tiba, 9 laki-laki beraksi membunuh unta serta anaknya yang baru lahir dengan dipanah dan ditikam. Lalu mereka kembali menantang Nabi Shalih untuk mendatangkan azab setelah unta itu dibunuh. Nabi Shalih dengan sabar mengingatkan untuk kembali bertaubat sebelum azab benar-benar datang. Kaum Samud semakin geram mendengar seruan Nabi Shalih. Mereka bahkan berencana membunuh Nabi Shalih alaihissalam. Namun sebelum terlaksana rencana itu, Allah memerintahkan Nabi Shalih dan orang-orang beriman untuk meninggalkan Al-Hijr karena azab akan segera tiba. 4 hari setelah membunuh unta, azab Allah datang berupa petir menyambar, bumi berguncang sehingga kaum Samud pun binasa. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka.
Quran Surat Al-A'raf ayat 78. Dari kisah singkat Nabi Soleh ini terdapat hikmah yang dapat dipetik. Pertama, Allah menunjukkan kekuasaannya melalui unta betina yang keluar dari batu sebagai mukjizat Nabi Soleh. Kedua, melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan azab yang nyata. Berhala yang disembah kaum Samud tak dapat menolong mereka saat azab Allah datang. Ketiga, Allah juga memberikan jeda waktu bertobat setelah membunuh unta Nabi Soleh. Namun ketika azab datang, tobat sudah tidak berarti di sisi Allah. Sekian, semoga bermanfaat.